Bro, mana bro? Apa sih? Sik ta lah. Gue aku. Kon tak ceritanya. Aku kenalan ambek cewek. Oh, jonggar iki sik seru-serune iki. Aku pengen cerita aku. Gatel iki. Opo sih? Ngono koncone kok. Menghargai yang ngegame dong, Mas. Menghargai gondolmu kono. Lho, Kalah iki kan game over. musuh sapa ambek amu nang kono iku? Iki levelku katanya meningkat iki. Level apa? Duh, Level neraka ah. males aku ngene iki. Males digarai terus. Kon malu lapo yo kan mrene. Mrene mari salaman nyandak HP. Ini kan sudah budaya hari ini toh. Budaya. Kita itu tidak bisa dipisahkan, Mas, dengan gadget. Iya. Gimana? Ini informasi cepat kalau kita nggak sampai ini jauh dari jari kita, tangan kita. Nanti ada informasi yang telat gimana? Informasi apa? Berita hari ini. Lho saiki tujuanmu mrene mang apa? Update data Covid juga ada, Mas. Saiki kan urip ambek gadget iya. Tapi kan ya urip ambek menungso. Urip ambek wong nggo desa, urip ambek tangga, urip ambek dulur, sanak kadang family. Ya tapi kan Iya, iki iso coba buka cecetan. apa, boy? Iya, game ki ambek wong liya, Mas. Cecetan kan iso engko. Saiki tujuanmu rene kan nemoni aku. Padha karo arek-arek iku lho nek Dolen, wayahe Mas. ngopi. Nek wayahe ngopi, ayo rek budal ngopi. Golek kopi, cangkruk-cangkruk. Cangkruk iki nek biyen-biyen niku ya cangkruk omong-omongan, bahas ke depane ya apa. Ngerti jari Soekarno iku apa? Aku kan diluk iki dulinane, Mas. Dilu Mas ya opone? apa? Dilu apa? Tadi aku nang ndi iki? Saiki nang ndi? Lha iki ya dulinan ya. Lho, masih iki ya dulinan. Oh. Dulinan kabeh iki, kon kan dulinan apa nang kene? Tuh, ya kan? Ya padha ae kan berarti saling menghargai ya apa ngono iku. Menghargaine apa? Iya wis. Tujuane mang apa tujuane? Oke. Iki nang kene nang ndi Mas iki Mas? Daerah ndi Mas? Kok beda ya? Beda ya? Beda ya? Kait merini. Iya kayaknya kait merini aku Mas. Tapi kok aku kenal iki ya krono gadget Mas. Iya ta? Iya. Lah iku keuntungane gadget. Tapi dampak negatifnya, aku paling acuh karo wong liya. Wong liya nggo pinggirmu. Kecilik kan awak dhewe diwurui sopan santun, unggah-ungguh, nuwun sewu, menghargai orang lain bicara, menghargai wong tuwek ngomong. Nah, tapi kan Sebagai- gadget kan mendekatkan yang jauh. Iya. Iya. Tapi menjauhkan yang dekat. Aduh, walah. Ya kita mulai ya Mas ya. Halo dulur. Wah, kembali lagi di program Dimensi Dialektika. Nah, hari ini kita bertemu dengan foundernya Kampung Lali Gadget. Siapa dia? Cak Su. Oh, panggilannya Cak Su, Mas. Cak Su. Itu panggilan akrabnya kawan-kawan semuanya, tetapi namanya aslinya adalah Ahmad Irfandi. Tapi ngomong-ngomong tadi kemarin juga baru menyelesaikan tugas S2-nya. Tapi ini disensor gelarnya. Kenapa harus disensor Mas gelarnya, Mas? Isin Mas. Di sini. Ketika mendapatkan sebuah penghargaan gelar pada salah satu universitas di Surabaya, kira-kira apa ada beban Mas kok malu? Bebannya itu lebih kepada kemampuan kita dalam mengamalkan ilmu itu. Sebenarnya gini, orang semakin tinggi gelar itu harusnya itu semakin besar, semakin rumit permasalahan yang dia selesaikan di dunia. Semakin besar kontribusinya untuk dunia. Itu harusnya seperti itu. Bukan kok semakin tinggi gelar itu semakin Seakan-akan tugasnya selesai. oh iya. Sudah Belum pintar selesai. begitu. Iya, belum itu justru awal. Dapat gelar itu sebenarnya awal dan belum ngapa-ngapain gitu. Belum kontribusi untuk dunia. Apalagi Covid kayak gini, banyak anak muda meninggal, tiba-tiba meninggal, tidak kuat dengan pandemi seperti ini. Lah kalau kita misalnya dipanggil duluan gitu, kita belum kontribusi apa-apa. Oh ini pesan-pesan kayaknya ini mau kemana-mana ini Mas. Yo, kamu. Iya. Kita doakan semuanya sehat ya. Amin.
Oke Mas Yunadi, ngomong-ngomong terkait tidak ngapa-ngapain. Lah ini kok kayak kita ini dikelilingi oleh permainan-permainan tradisional, Mas. Yang mungkin hari ini sempat dilalaikan atau sempat ruhnya itu tidak hidup, Mas. Kenapa kok memilih concern isu di permainan tradisional, Mas? Kenapa, Mas? Kenapa ya? Pada dasarnya itu semua manusia itu Instrumen. Iya. semua manusia itu bermain dolanan. Kalau Anda menganggap semua manusia tidak serius berarti? Tuh, dolanan semua ini. Oh, dolanan semua. Katanya Johan Huizinga itu dari orang Eropa itu manusia itu adalah homo ludens atau makhluk yang bermain. Sebenarnya Anda ini orang kebudayaan kok pakai teori barat? Ya kebudayaan kan macam-macam. Iya. Tapi ini buku induknya, teori induknya itu bahwa semua manusia itu sebenarnya ada satu segmen bermain. Segmen sebuah manusia bermain. Media pembelajaran. Selain manusia itu makhluk ekonomi, makhluk yang lain sebagainya, ada satu hal, manusia itu makhluk bermain. Karena dia sangat suka bermain. Mulai dari anak kecil sangat suka bermain. Sampai tadi kesini kira-kira bermain nggak kira-kira? Bermain atau mempermainkan, Mas? Sampai tadi kan mungkin pakai mobil ya. Sampai kan pasti bermain handle pintu, terus masuk. Sebelumnya tadi Itu termasuk bermain. Oh iya, bermain sepatu dan sebagainya. Tanpa kita sadari apa yang kita lakukan itu sebenarnya juga bermain ya. Semuanya bermain. Dolanan kalau istilah Ya, Jawanya. kalau dalam segmen anak-anak itu, anak-anak ketika bermain itu sangat serius sekali ketika bermain. Jadi dia menjalani permainan sampai serius supaya dia menang, supaya dia itu gitu. Meskipun judulnya bermain. Judulnya bermain. Saya itu sering dimarahin kalau bermain terus Mas dolanan terus. Dolan terus ngaji-ngaji po. Loh, lupa nanti ngajinya, terus lesnya, terus diajak bermain semua anak gimana sih? Maksudnya itu gimana gitu? Ya karena masyarakat kita saat ini tuh belum menganggap bermain itu menjadi suatu yang wajar, hanya dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Pelampiasan Buang-buang kecapean waktu. atau pelampiasan kebosanan gitu ya. Iya. Padahal kalau kita lihat yang kemarin bermain di Euro, bermain di Liga Champion, bermain di kemarin Olimpiade, itu bermain nggak sih? Bermain semua. Liga Champion Chelsea yang juara, Mas. Oke. Terus itu gimana? bermain semua sebenarnya, Mas. Jadi ketika anak-anak kita itu bermain, ketika anak-anak itu sangat serius sekali mereka dalam bermain gitu. Dan ketika ini kontras sekali dengan orang dewasa, kebalikannya orang dewasa itu ketika dia punya jabatan, dia punya sesuatu yang dia menjabat di atas gitu ya, sangat serius ketika membuat peraturan, membuat apa sangat serius. Tapi coba lihat hasilnya banyak yang main-main. Aturan yang dimainkan malah nih. Itu ya seperti itu. Ya semuanya kan itu bermain gitu. Lebih baik kita menegaskan kalau kita bermain daripada mempermainkan sesuatu. Lah terus bagaimana Mas? Lah kan memang kita negara hukum, negara yang ada aturan, termasuk PPKM ini adalah kebijakan yang mengatur masyarakat, membatasi masyarakat. Itu kan juga saya kira ada positifnya gitu loh. Iya. Harusnya bagaimana? Ya betul, itu memang harus dimainkan. Harus dimainkan, harus ada polanya, harus ada strateginya. Emang kalau bermain tidak ada strategi, tidak ada polanya. Loh, enggak toh, kan bisa wajar-wajar aja anak-anak bermain. Loh, ada. Aturan yang mana? Siapa induk aturannya kalau gitu, ayo? Coba kalau main petak umpet, yang gini nih, yang jaga, boleh lihat enggak? Tapi nggak ada aturannya itu. Boleh lihat natural kok. Natural, memang natural. Tapi itu istimewanya anak-anak. Anak-anak itu nggak pakai kuliah jurusan hukum, nggak pakai kuliah filsafat, nggak pakai kuliah tentang aturan-aturan. Tapi dia itu tahu siapa yang salah, tahu siapa yang curang, dan tahu siapa yang harus dihukum. Melalui permainan. Itu istimewanya permainan. Istimewanya permainan. Saya baru sadar ya, ternyata ada rangkaian aturan yang disepakati bersama begitu ya. Disepakati bersama. Dan anak-anak itu tidak mempelajari di bangku formal. Dan ketika ada yang melanggar misalnya yang kena, ya kena hukum dia kan. Dan itu ketika itu semacam kontrol gitu ya. Ketika
ada satu anak yang berusaha berbuat curang, dia itu merasa diawasi. Oh, saya diawasi oleh teman-teman saya takut nih berbuat curang. Itu integritasnya Itu dalam kira-kira sebuah pelatihan karakter nggak kira-kira? karakter sekali. Nah, itu. Jadi kenapa bermain bagi saat ini bagi saya pribadi itu penting ya? Ya itu, di situ letaknya. Karena kalau katanya R.A. Kartini ini dalam bukunya kepada sahabatnya di Belanda, sambil ada kalimat gini yang sangat indah sekali. Sambil bermain, anak-anak itu memperbaiki perilakunya. Ternyata bermain dolanan, Iya. dalam hal ini dolanan, itu juga memperbaiki karakter. Memperbaiki karakter. Secara sederhananya begitu, secara Ya, tidak betul. langsung. Tapi tidak dirasakan oleh orang tua kita, tidak dirasakan oleh masyarakat kita secara mendalam. Padahal bermain itu penting. Saya ketika, misalnya, gini, kalau kita tahu anak-anak sekarang, kita flashback sebelum pandemi ya. Anak-anak itu pagi sekolah jam 7 sampai jam berapa? Jam 12. Terus tidur siang, nanti ada suruh buka buku lagi, sore ngaji, malam les lagi. Kira-kira bermainnya kapan? Kalau semuanya harus dituntut untuk menghafal rumus-rumus matematika, menghafal rumus-rumus sains, dan sebagainya. berarti gini ya Mas, sesuatu yang kadang yang diharapkan untuk mendisiplinkan anak malah itu menjadi gangguan anak itu sendiri sebenarnya. Seakan-akan anak dipaksa untuk ikut itu dan itu sebenarnya permainan juga. Tetapi dalam permainan tadi esensi yang dikatakan Mas Ira ada perbaikan perilaku, dalam hari ini moralitas, karakteristik anak-anak, kemudian anak-anak juga diajak untuk menyepakati sesuatu. Bangsa kita ini cenderung melaksanakan sesuatu yang tanpa disepakati, diajak untuk merumuskan, sehingga kadang mungkin tidak tahu aturannya, pemerintah gagal mengedukasi, sosialisasi aturannya, sehingga ada miss dalam menegakkan aturan. Ya, dalam menegakkan aturan kadang bermain-main gitu ya. Nah, mungkin itu masa kecilnya dulu kurang bermain. Nah, para pejabat harus belajar pada anak-anak. Kalau anak-anak itu integritasnya tinggi, tidak mau dia mengkhianati apa yang sudah disepakati. Kalau nggak gitu kena hukum, begitu. Itu yang poin paling penting ketika kita memaknai dolanan itu sendiri. Ada satu pesan dari guru-guru saya, guru-guru bermain saya. Guru-guru bermain? Yang ngangon saya itu, ya nggak perlu saya sebutkan ya. Ngangon berarti Anda domba tersesat dong. Tersesat, tersesat. Haleluya. Jadi ketika ngangon teman-teman di sini, ketika merawat persaudaraan teman-teman di sini, ada pesan yang sangat mendalam. Jadi pesannya itu bermainlah melampaui permainan itu sendiri. Jadi kalau kita bermain, usahakan lampaui permainan itu. Jadi dalam hidupmu, dalam kamu bermain dalam hidupmu ini coba lampaui apa yang jadi kemauanmu. Sekarang anak-anak bermain, siapa yang nggak pengen menang? Pasti semuanya pengen menang. Pasti semuanya ingin jadi yang nomor satu. Sama dengan itu filosofis orang hidup. bekerja, orang bermain di dunia politik, orang bermain di dunia apapun ya. Jadi siapa sih yang nggak pengen menang? Siapa yang nggak pengen kaya? Siapa yang nggak pengen paling dapat kelereng paling banyak? Kalau itu kelereng ya. Kelereng ya. Siapa yang nggak pengen seperti itu? Sentil kelerengmu. Tapi sebenarnya itu latihan. Jadi kalau kita sudah bisa melampaui permainan itu, ya wis gak ono nafsu koyo ngono. Iya. Saya kalau dulu kecil Mas Ir bermain kelereng misalnya. Untuk menang dan mendapatkan kelereng paling banyak itu punya strategi yang berbeda-beda. Iya. Cara nyentilnya pun berbeda-beda. Ada Iya. yang begini, ada Sudut yang kemiringan, begini, ada yang rumus begini. fisika. Iya kan. Oh, itu juga strategi mungkin. Secara Iya, tidak langsung belajar strategi. Dan semua orang itu ingin jadi yang nomor satu. Semua anak ingin jadi menang, ingin paling dapat banyak neker, paling banyak nyirik istilahnya. Ada dorongan motivasi untuk menang. Iya. Tapi kan sebenarnya kehidupan ini juga enggak kayak gitu-gitu amat gitu loh. Maksudnya ada hal lain yang perlu kita gali juga. Enggak harus kita itu jadi paling kaya. Enggak harus kita itu jadi paling hebat. Enggak harus kita itu macam-macam hal. Iya. Kalau dalam istilah
fasilitator, misalnya kita pernah belajar fasilitator gitu, ada istilah rolling play ya Mas ya. Ya. Kadang orang-orang menyederhanakan untuk mengajar materi sesuatu, apapun itu ya, pemikiran, kemudian teori-teori, itu malah dengan media permainan Mas. Iya, betul. Malah gampang dipahaminya itu malah pakai permainan begitu. Betul. Nah ini yang mungkin menjadi tantangan Samen itu apa Mas, ketika Samen kan lagi mengkampanyekan lagi nih permainan tradisional kan ya. Kalau eksistensinya harus kita rawat gitu, harus kita kembali kita lestarikan kayak gitu. Emang apa itu punya tantangan khusus atau lancar-lancar aja Mas? Banyak. Karena sekarang ya misalnya tadi saya lebih suka main game online, lebih simpel kan. Iya. Nggak pakai beli, nggak pakai meroduksi, nggak pakai kemana-mana. Hanya dengan koneksi internet saya bisa download game, pakai game deh. Apalagi kalau orang tua sekarang ya. Orang tua sekarang itu kalau anaknya rewel, macam-macam, pengen ini, pengen itu, kasih HP sudah selesai Mas. Iya. Problem. Itu bagaimana? Sinkronisasi dengan perjuangan Sampai Anda. pasti asik ya main itu tadi. Ya asik banget. dong, kamu yang ganggu ya kan? Asik ya. Mm-mm. Kenapa kok manusia suka sama game online, suka sama gadget? Ya karena gadget itu lebih asik. Karena manusia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri lebih asik daripada gadgetnya Ya itu. nanti keasikan pasti ada yang tak tanyakan. Iya. Iya, keasik-asikan. Kalau misalnya kenapa sih orang tua itu tidak pernah, kalau anaknya sudah kecanduan HP gini, kadang diajak main sama orang tuanya susah. Kadang diajak orang tuanya nyari perhatian ke anaknya susah. Gitu loh. Kenapa? Ya HP-nya lebih asik. Kalau kita bisa, orang tua itu bisa lebih asik. Gak hanya orang tua ya, kakak. Karena saya belum jadi orang tua. Jadi ketika orang-orang dewasa itu tidak bisa lebih asik daripada HP, ya akhirnya anak-anak itu mencari sesuatu yang lebih asik. Mas, jangan down dong. Meskipun belum punya pasangan kok belum jadi orang tua. Ini harus dibahas nah. Orang tua itu bagi saya sifat, Mas. Sifat ya. Iya, atau bila perlu orang tua itu adalah kata kerja. Orang yang lebih bisa jadi orang tua daripada orang tua pada umumnya loh. Ya. Iya, jadi Samen nggak usah down. Jadi Samen nggak perlu media punya istri, Samen itu sudah punya anak banyak, ya udah itu teruskan gitu loh. Gak apa-apa ya, sepakat ya. Tapi apa enaknya punya anak tanpa enak-enak? Ya kamu bisa menikah dengan dirimu sendiri, Mas. Usah jeru-jeru Ya, Bapak. ya. Oke. Oke Mas Irfandi, tadi kan yang ada kalimat asik-asik. Nah, ini berkaitan dengan hari ini pandemi, Mas. Hari ini banyak kebijakan yang berubah-ubah kata, sebenarnya simpel, sebenarnya ada pembatasan sosial di situ, Mas. Ya. Ya, yang sekarang hari ini mungkin PPKM level 4 karena kita masuk dalam skala Jawa dan Bali gitu kan. Itu banyak orang yang pasrah. Banyak orang yang bergantung. Sampai kapan, sampai ya akan berharap banyak begitu. Banyak orang yang diam bahkan. Apalagi sekarang banyak orang yang terfikirkan karena tetangganya mati, saudaranya terserang virus begitu. Kemudian dia pun ikut sakit. Nah, yang lain bahkan akan banyak kegiatan mungkin sosial banyak, Mas. Iya. Ada sekarang bantuan-bantuan teman-teman komunitas, Betul. organisasi, pemerintahan, semua instansi punya agenda besar untuk bantuan sosial. Iya. Kemudian bantuan langsung tunai, bantuan sosial meskipun dikorupsi ini, aduh nggak masuk akal. Kemudian ada lagi juga masalah pembagian masker, vitamin, obat dan lain-lain itu penunjang untuk bagaimana vitamin, kan begitu ya. Jadi isunya antara ekonomi dan kesehatan gitu. Mungkin ada pendidikan juga terbatas daring. Sampean kok lagi concern hal-hal yang bikin gebiar-gebiar begitu loh. Bikin sesuatu yang aneh atau sesuatu yang berbeda. Melestarikan permainan tradisional di tengah-tengah pandemi. Iya. Kenapa, Mas? Kenapa memilih itu gitu? Apalagi gerakannya apa nama gerakannya tadi? Situasi. Sido asik. Sido asik. Sidoarjo asik. Kalau Sido nama bahasa Jawanya menjadi asik. Emang Indonesia kurang asik? Emang Sidoarjo kurang asik? Sidoarjo asik itu bukan Sidoarjo asik juga. Bukan. Bukan. Ya orang kan pasti ke namanya, Mas. Iya, tapi itu melekat sih sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya makna yang paling dalam itu situasi itu inspirasi dolanan sekitar kita. Jadi kita itu sebenarnya nggak melakukan dolanan. Yang melakukan dolanan itu ya teman-teman pelaku semuanya. Teman-teman penggerak, teman-teman pemuda ya sekitarnya perlu menginspirasi mereka. Membangkitkan ingatan-ingatan masa lalu tentang dolanan. Memberikan semangat, memfasilitasi, dan sebagainya. Kenapa milih permainan tradisional?
Karena punya kenangan gitu. Enggak. Karena ada kenangan. Saya pikir ini sesuatu yang gawat. Gawat sekali bagi saya. Gawat sekali karena di tengah pandemi yang seperti ini, semua orang mengakses handphone, semua anak mengakses internet, paparan kecanduannya begitu luar biasa, sehingga yang namanya akar budaya itu luntur. Akar budaya luntur. Jauh, kalau kita ngomongkan akar budaya itu nggak usah terlalu jauh ngomongkan tentang teori kebudayaan atau ngomongkan Antropologi. Tari-tarian yang rumit-rumit itu nggak usah. Yang menyenangkan, dolanan tradisional itu Secara langsung menjaga kebudayaan. iya, Kearifan lokal. konservasi budaya, harus dilestarikan budayanya, kemudian menjaga keceriaan anak-anak. Oke Mas, begitu ya. Menjaga keceriaan anak-anak. Simpelnya begini Mas. Ini pandemi juga darurat Mas. Iya, Orang kan pasti ngomong terkait tentang dampak ekonomi dan dampak kesehatan Mas. iya. Apa yang gerakan Sido Asik ini punya dampak apa untuk pandemi Mas? Jadi ayo tobat kembali ke jalan yang benar. Tinggalkan Sido Asik kan begitu. Anda sesat dan murtad ternyata ya. Jadi kalau semua orang fokus pada krisis, siapa yang fokus pada kegembiraan? Kalau semua orang fokus pada kegelisahan, siapa yang fokus pada bersenang-senang? Padahal kalau menurut teorinya dokter, teorinya medis, ada yang namanya apa itu psikosomatis apa itu? Untuk berkaitan dengan psikologis. Iya, jadi berkaitan kesehatan, berkaitan dan psikologis. Kalau anak-anak kita biarkan larut di dalam rumah hanya dengan berita-berita Anak-anak di media kita, sosial. istrinya siapa? Jadi, Anak-anak ya. ya anak-anak kita Secara ketika umum ya. kita sajikan informasi pandemi, pembatasan, nggak boleh sekolah, nggak ketemu teman-temannya. Ini siapa yang bertanggung jawab atas imunnya dia, bertanggung jawab atas kebahagiaan dia. Hak anak sebagai untuk bahagia. Hanya bermain bahagia, dolanan. Sudah berapa anak yang sumpek di rumah gitu. Tapi terlepas itu ya terkait kita teknisnya bermain itu entah bermain dalam rumah bersama keluarga atau bermain bersama tetangga kanan kiri dan sebagainya, asal tidak berkumpul banyak anak gitu yang terlalu banyak meludak sampai ratusan anak ya tidak. Artinya kita tetap perlu meningkatkan kebahagiaan orang-orang, kebahagiaan anak-anak juga. Ini penting Mas. Oh, jadi kalau mereka dampaknya memang dari psikologis ya. iya, Psikologis anak, terutama urusan kebahagiaan, dia ceria, akhirnya imunnya meningkatkan begitu. iya. Tapi efeknya juga ke orang tua nggak kayak gini? Loh, ya jelas karena orang tua pelakunya, Oh. pelaku pelestarinya. Jadi jangan ngomongkan jauh-jauh pelestari permainan tradisional itu hanya Irfandi, tidak. Irfandi bukan pelestari, masih belum pantas dianggap pelestari. Semua orang itu pelestari. Sampean masa kecil sampean itu pasti punya kenangan dolanan macem-macem. Ketika sampean saat ini 2021 ngajarkan ke anak-anak itu pelestari sampean. Orang tua ingat Makanya sampean tangguh, aku baru tahu Mas. Orang yang selalu dolanan ini akan tangguh Mas. iya. Karena kalau dipermainkan oleh pasangannya, dia nggak patah hati, men. Sorry. Oke. Jadi kalau anaknya ceria, jelas orang tuanya ikut bahagia. Kenapa? Karena bebannya akan sedikit menurun karena anak-anaknya bisa bermain, Iya, bisa mandiri, bisa sesuatu yang belajar bersama kan begitu. Ini memang sesuatu ini kan berarti hal yang unik, Mas. Saya kira di antara beberapa komunitas yang punya inisiatif keren begini ya salah satunya ada di sini. Ketika berani ngomong kearifan lokal di tengah-tengah pandemi, berani berbicara tentang pendidikan dan anak di tengah-tengah pandemi. Apa sih Mas target besarnya, kira-kira target secara universalnya, kira-kira apa sih targetnya Sido Asik? Yang penting Sido Asik kok genit banget sih, satir banget sih kayaknya. Pernah ada Sido-Sido yang lain gitu loh. Gak tahu saya. Gak tahu. Itu tiba-tiba nyeplos aja. Ya. Oh ya, sudah. Ilhamnya dari mana, wahyunya dari mana itu Mas? Pokoknya cari yang asik-asik gitu. Oh gitu ya. Cari yang asik-asik. Karena gini ya, Sido Asik itu tolong dibedakan situasi dan kamu kali gadget. Jadi sebenarnya itu saya tidak ingin menggabungkan kedua segmen ini ya. Karena
Sido Asik ini suatu yang milik bersama, milik teman-teman semua, udahlah digerakkan kayak gitu ya. Meskipun Kampung Lali Gadget juga milik bersama gitu loh, tapi saya ingin Sido Asik ini lebih banyak berpengaruh ke teman-teman yang lain, lebih banyak diterima ke kalangan masyarakat, bahwa bahkan tidak hanya Sidoarjo. Kalau sampai lihat di Malang itu kemarin menggelar gebiak wayang alit, jadi tarian topeng anak-anak dalam beberapa gelombang itu ya diawali dengan kitiran Sido Asik. Ada teman-teman Oh, di berarti tempat ini lain. sudah menjalar virusnya ini ke Ya, menjalar ke luar kabupaten daerah. atau kota yang lain Ya, ya kan? betul. Oh, Kayak gitu. memang nggak Apa pertanyaan tadi yang belum tujuan terjawab? besarnya, Mas? Oh iya, tujuan Nggak usah besar. klarifikasi aneh-aneh di sini, Mas. Sudahlah, kita bergerak aja. Saya kira begitu. Yang Apa? Jadi apa lebih tujuannya? gini sih. Yang pertama tadi kan memang melestarikan permainan tradisional gitu ya. Jadi ya minimal di Sidoarjo ini terbit katakan 15 kampung ramah anak gitulah. 15 kampung yang peduli terhadap anak-anak gitulah. Atau tambah lagi deh kalau enggak kampung 15 komunitas. Itu sudah cukup untuk menginspirasi teman-teman yang lain gitu loh. Menjadikan Sidoarjo ini lebih ramah terhadap Berarti anak. ini bagian daripada varian baru. Kayak virus ya. Iya kan, harus berarti menjalar ya, harus ditularkan. Iya, tapi Perubahan itu kan harus ditularkan. Selain ke konservasi budaya dan perlindungan anak, ada juga tujuan kita untuk berkolaborasi. Samen tahu sendiri, Sidoarjo ini iklim kolaborasinya kering banget. Jadi nggak banyak satu wadah yang semua orang bisa menerima, kemudian mau sama-sama mengangkat simbol dari gerakan itu. Oh iya, nanti ada itu. Jadi sama-sama meramaikan gerakan karena ini milik bersama. Betul. Sido Asik, oke, bolehlah dicetuskan di Kampung Lali Gadget, tapi oke lah, silakan, ayo diambil Dipakai sama-sama. dimanapun, di TPQ teman-teman, Dipakai dimanapun, di pesantren, nggak ada klaim, nggak ada hak paten, nggak ada. di kebun teman-teman, di sekretariat organisasi teman-teman itu Iya, boleh. dan akhirnya dalam setiap kegiatan yang diinisiasi, ini akhirnya kenal, kamu kenal apa? Divisi satwa, oh kenal pendongeng, gabunglah dia. Anak pendongeng kenal apa? Kenal panti asuhan yatim piatu, gabunglah dia. Apalagi teman-teman duta anti narkoba kenal dengan apa macam-macam. Inilah yang akhirnya membangun jejaring. Kayak gitu sih. Jadi saling mengenal. Secara tidak langsung koneksivitas akan terbangun di situ, Mas ya. Iya. Padahal itu kalau dalam sisi agama mungkin silaturahim ya. Silaturahim memang menguntungkan banyak, mulai dari terciptanya peluang, umur panjang, kemudian rezeki yang lancar pada. Iya. Saya kira itu. Tetapi menarik ya, Mas ya. Sido Asik memiliki tujuan bagaimana menghidupi kearifan tradisi, kemudian bisa nanti punya target kira-kira ada beberapa kampung kreatif yang ramah anak kan begitu ya, wisata baru dan lain sebagainya. Ini ngomong-ngomong kita di mana sih, Mas? Ini apa sih, Mas? Kita ini di mana? Kok kayaknya ada yang baru nih? Jadi ya memang di Kampung Lali Gadget ada sesuatu yang sedang kita usahakan. Di tempat kita duduk ini namanya Balai Among. Balai Among. Kok sok-sokan ngomong-ngomong gitu? Ya emang untuk ngomong anak-anak, ngomong pemuda, ngomong masyarakat. Yang ngomong siapa? Mbah. Ya bersama-sama. Oh, bersama-sama. Tapi saling ngomong. Tapi pendidikan kan saya kira kan subjek semua, Mas ya, tidak ada yang Ya. objek ya. Saya kira kita memberikan pelajaran misalnya sebagai tenaga pendidik untuk memberikan pelajaran terhadap muridnya. Murid ini juga kadang memberikan pelajaran terhadap kita. ya Ada semua feedback murid, semua guru. semua murid, semua guru begitu. Jadi ini bagian daripada Balai Among yang akan mensinergikan banyak kelompok kreatif ya, Mas ya di Betul. situ. Jadi kita menyebutnya seluruh rangkaian tempat ini mulai dari Gubuk Baca, Balai Among, nanti ada museum di sana, ada kebun gayam di belakang, ada mungkin warung di tengah sawah. Itu rangkaian dari namanya Culture Hub. Culture Hub itu kalau di Indonesia kan budaya terminal budaya. Terminal budaya itu kalau analoginya terminal berarti akan mempertemukan banyak orang dari macam-macam trayek. Sampai ke sini ketemu saya, sebentar lagi mungkin ada orang lagi yang tidak tahu, mungkin dari Ambon, dari NTT atau dari mana, dari wilayah yang lain, itu mesti ketemu di sini. Ketemu di sini, ngomongkan sesuatu. Ini kan dari macam-macam trayek, dari macam-macam orang, macam-macam karakter, macam-macam budaya. Dan semua orang diterima, Mas, di sini. Diterima. Tanpa Dan membedakan
suku, agama, suku, ras, agama, dan pendapatan. benar. Warna kulit juga ya. Iya dong. Bahkan yang nggak beragama boleh, Mas. Boleh? Boleh. Kalau yang nggak bertuhan, Boleh tapi ojo ket-ket ngomong iya, gitu. iya, siap. Iya, semoga semuanya diberikan kenikmatan dalam hidup lah ya, Mas ya. Berbahagia, berasik-asik gitu. Betul. Tapi pernah nggak kena apa ya? Ada tantangan lah, jelas lah. Namanya orang bermanfaat punya konsekuensi pasti kan ya kan. Semua niat baik itu kadang dicurigai, ya kan begitu. Kalau saya mungkin punya tokoh idola ya kan namanya Nabi Muhammad SAW misalnya. Itu ketika menyampaikan sesuatu yang baik itu masih banyak orang yang nggak senang. Padahal beliau ini sangat baik loh. Ya. Apalagi kita yang penuh noda dan dosa kan begitu. Kira-kira punya tantangan apa, Mas? Banyak sih tantangannya itu. Ya kalau ditulis nggak bisa satu persatu. Jadi ada dalam tataran Kecurigaan? iya. Kendala di masyarakat, mengkolaborasikan banyak orang, kemudian ketidakpercayaan, kemudian tuntutan ekonomi, dan sebagainya. Secara semua orang butuh duit, apalagi masa pandemi kayak gini, kan kayak gitu. Kemudian juga, Tadi juga, iya, urusan mobilitas keuangan juga iya, pasti. terkendala ya? Keuangan. Lah, buktinya ini belum jadi-jadi. Oh, jadi para donatur yang dermawan boleh ini untuk mendukung karya anak bangsa, ya kan mendukung karya anak bangsa siapapun yang punya rezeki yang lebih boleh menyumbang tenaga, waktu dan uangnya di sini. Begitu Mas ya? Iya, sangat boleh. Oke. Bahkan hanya membantu kolaborasi pun sangat boleh karena itu membantu campaign siapapun, membantu apapun. Siapa berbuat apa, kapan, di mana silahkan. Monggo. Kalau tidak ada manusia yang baik, kita undang jin-jin yang baik, monggo. Kita bangun pesugihan yang besar untuk membesarkan Balai Mungkin. Akrab sampai jin. Oh, enggak, itu godaan. Yon. Tapi sekarang setan itu banyak yang nganggur, Mas. Karena manusianya lebih dari setan begitu. Oke, Mas Irfandi. Saya itu kok penasaran, pinjem kitirannya satu, Mas. Oh, mau kitiran. Oh, mau kitiran. Saya baca ya. Ini simbol situasi. Iya, ini simbol situasi. Ayah dan bunda, kasih aku dolanan, jangan kasih aku hapil. Oh. Sama Mas. Ada yang lain nggak kampanyenya? Apa ya? Ada yang lain nggak? Sama kayaknya ya. Sudah asik ini bangsa bermain. Bangsa bermain. Bangsa kita itu bangsa bermain memang. Iya, jangan jadi bangsa yang dipermainkan saja. Kita pemilik kepermainan itu, bukan hanya dipermainkan, kawan-kawan. Oke. Mas Irfandi, kenapa kok memilih simbol kitiran? Ya, pada dasarnya kitiran ini kan selalu muter. Yang enggak ini digerakkan baru muter, kalau ada angin baru muter. Ya, muter-muter ya. Sesuatu berputar. yang muter. Gitu. Iya, sesuatu yang muter. Sesuatu yang muter dan sangat asik gitu. Jadi kita lihat asiknya kitiran muter ini, wah luar biasa. Terus kemudian bentuk dasarnya itu menyenangkan gitu. Jadi ini sangat mudah diterima oleh anak-anak. Coba kalau kayak gini ya, anak-anak suwe ngerti ya apa. Mau tak kasih? Mau. Apa ini? Mikir dulu. Mau tak kasih? Apa ini? Caranya gimana? Ya, caranya gimana? Tapi kalau anak-anak sudah ditunjukkan model seperti ini, mau tak kasih? Mau. Ya apa namanya akhirnya dia akhirnya langsung tahu gitu. Itu salah satunya. Tapi sesuatu yang sederhana dan gampang dipahami kitiran. Gampang dipahami. Di antara permainan-permainan. Kemudian muternya ini juga ini ya nyimbulkan. Aku tanya, muternya ke kiri apa ke kanan? Ke kiri kanan. Iya. Jadi soalnya kita orang kiri. terus. Muter ini kalau kita puterkan seperti ini ada ya, kadang ada di atas, kadang di bawah. Ya wis kok ini kiuri pewak dhewe. Kadang melarat, kadang sugih, kadang gak duwe duit, kadang duwe duit terus diutangi konco kan ngono. Nah, atas bawah. Ini ya pesan ya buat kita bahwa hidup itu tidak harus selalu terus, atau di atas terus. Iya. Pasti muter. Dinamika kehidupan. Jadi tetap semangat teman-teman, jangan menyerah atau bisa dibalik. Jangan semangat, tetap menyerah. Karena kita masih bisa berputar terus begitu ya kan? Iya. Oke. Terutama yang enggak punya pasangan ini nanti akan ketemu pasangan.
Untuk pasangan-pasangan. Iya. Kayak sendal Mas, kalau sisian kan nggak nyaman gitu. Ini yang nyuting juga punya pasangan, punya anak. Oke, Mas Ir, terima kasih waktunya ya Mas Ir. Semoga Sido Asik menjadi virus dan wabah kebaikan, saling menginspirasi. Ya namanya orang baik kadang juga ada yang nggak baik. Ya itu kan keseimbangan alam aja. Iya. Kalau semuanya jadi orang yang nggak baik. Yang nggak baik. Kalau Gus Dur itu, kalau nasihat Gus Dur itu tidak ada orang yang jahat, Mas. Ada orang baik. Yang kedua adalah orang yang berproses menuju baik. Ya mungkin kita ini bagian daripada proses menuju baik. Gitu. Sing baik ya, Iya, Muhammad, yang Wali Songo, begitu. Itu sudah finish kan. Kalau merasa tidak baik akan jadi kita memperbaiki perilaku kita terus. Ya, tapi kalau merasa baik gitu. Padahalnya ketika merasa bodoh, ya berarti belajar terus dan bermain kayaknya gitu kan. Kalau belajar tuh nggak bermain ya nggak ada refreshing. Ya. Oke, terima kasih dulur-dulur sekalian. Bahagia selalu. Ini karena kita sekarang ada kampanye Sido Asik, maka dimanapun tempatnya, dimanapun perjuangannya, tenaga kesehatan, para pemimpin negeri ini, kemudian TNI Polri, para relawan, dan semua yang punya semangat untuk menghidupi lagi kehidupan ini, mari kita berasik-asik bersama. Saya boleh pesan sesuatu nggak? Monggo. Saya mau ngajak teman-teman, semuanya, orang tua muda, kemudian orang tua yang senior, teman-teman pemuda, anak-anak, semuanya. Orang tua muda, orang tua. Nikah muda banyak di Sidoarjo, bro. Penceraian tinggi, penceraiannya ini karena nggak bisa dolanan. Terus. Saya ingin mengajak di masa PPKM ini, yang katanya kabar terbaru sampai 30 Agustus, ya meskipun dalam pandemi corona ini, kita coba bikin gerakan bermain di rumah bersama keluarga atau bersama tetangga kanan kiri lah ya. Jadi bermain di rumah, kita nanti unggah di Instagram, kita ramaikan media sosial karena memang ya terpaksa yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini untuk bisa terhubung itu media sosial. Kita unggah di Instagram dengan hashtag yang sama. Sido Asik bermain menjadi Indonesia. Sido Asik dolanan. Nanti kita tayangkan itu, kita kampanyekan supaya semua keluarga bermain. Semangat lagi, iya. Bahagia lagi. Jadi bahagianya bertambah. Pandemi bukan alasan untuk tidak bermain. Kayak gitu. Kata pandemi permainan elit global. Ini sensor ya, sensor. Oke. Saya dipermain. Oke. Jangan lupa bermain dimanapun berada, kita tetap bahagia. Oke. Cukup Mas Ir. Terima kasih. Tos dong. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa.